Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanur Aulia. Saya dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan perkembangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, negara Thailand. Jumlah kaum muslim di Thailand memang tidak lebih dari 10% dari total 65 juta penduduk. Namun Islam menjadi agama mayoritas kedua setelah Buddha. Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Patani Raya, atau lebih dikenal oleh penduduk muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Patani berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan muslim terkenal. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu, mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan, dan Krung Thep Mahanakhon sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Islam sudah ada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini bisa kita lihat dari fakta sejarah, seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dan mendirikan Daulah Islamiyah Patani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai. Lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan satu kesatuan dakwah Islam dari Arab di masa Khalifah Umar bin Khattab. Meski tidak diketahui secara pasti daerah mana yang lebih dulu didatangi oleh utusan dakwah dari Arab, akan tetapi secara historis Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama, di Malaka serta Malayan Peninsula, termasuk daerah Melayu yang ada di daerah Silam, Thailand. Yang kedua, Brunei Darussalam. Islam mulai masuk ke wilayah Brunei Darussalam pada sekitar tahun 977. Adapun yang mengislamkan Brunei Darussalam kala itu adalah para pedagang muslim yang berasal dari Cina. Kedatangan mereka mampu menyebarkan Islam hingga berkembang selama beberapa abad setelahnya. Pesatnya perkembangan Islam dibuktikan dengan Raja Awang Alakwe-Tatar yang masuk Islam pada tahun 1406, menjadikan Raja Islam Brunei Darussalam yang pertama. Setelah memeluk Islam, Raja Awang Alakwe-Tatar yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Brunei Darussalam mengubah namanya menjadi Muhammad Shah. Pada masa-masa sultan berikutnya, Islam semakin berkembang di Brunei, terlebih lagi setelah Malaka dikuasai oleh Portugis pada abad 1511. Yang ketiga, Laos. Laos adalah negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk muslim paling sedikit. Jumlah muslim di Laos hanya sekitar 700 orang. 200 orang diantaranya berasal dari muslim Kamboja, dan sisanya merupakan muslim dari pedagang Cina dan muslim dari India. Pada awal kedatangan muslim Kamboja ke Laos, mereka hidup sangat miskin. Namun, mereka berjuang dan akhirnya dapat bertahan serta berkembang di Laos. Meskipun menjadi minoritas, umat muslim di Laos diterima dengan baik oleh masyarakat yang mayoritasnya memeluk agama Buddha. Bahkan, mereka memiliki dua masjid kebanggaan, yaitu Masjid Al-Azhar atau dikenal juga sebagai Masjid Kamboja, karena mayoritas jemaahnya merupakan muslim Kamboja, dan Masjid Kami. Saat ini, orang-orang muslim di Laos sudah berkembang dengan baik, bahkan memiliki komunitas. Masyarakat Laos juga tidak merasa terganggu oleh azan yang berkumandang. Mereka menghargai apa yang orang lain yakini dan sangat bertoleransi.